yang kita bongkar itu kenapa ada istilah bahwa Thariqatul Alawiyah ini menjadi muara dari semua thariqah. Nah, kalau menjadi muara semua thariqah, kenapa di dalam silsilatul masyayikh itu tidak dicatat gitu. Tapi silsilatul masyayikhnya justru dari klan mereka, Al-Muhdad, Al-Attas, Al-Idrus. Kalau Anda mengatakan bahwa thariqah Alawiyah thariqah terbaik, sangat keliru kalau hanya dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Harusnya kalau hanya dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, gak usah pakai dzikir ismu dzat dong. Abu Bakar ini loh, Abu Bakar orang lain, bukan darah Rasulullah, bukan kerabat Rasulullah, tapi beliau menjadi pemegang sanad ismu dzat. Kan ini kan kalau Habib Lutfi mengatakan, karena muslimnya langsung dari Sayyidina Ali. Kemanakan Abu Bakarnya? Sementara dalam amaliyahnya saya lihat, membaca la ilaha illallah 25 kali, membaca dzikir ismu dzat 25.000 kah? Artinya dua sanad. Berarti kalau dia panatikan hanya kepada Sayyidina Ali tapi menafikan daripada Abu Bakar, apa itu akidah siapa begitu Alawiyin? Akidah Syiah loh, Bro. Akidah Syiah seperti itu. Kenapa Jatman setelah dipegang oleh Habib Lutfi seakan-akan ada pemangkasan sejarah, bahkan termasuk amaliyah wadipanya yang disampaikan oleh ketua Jatman sendiri, karena thariqah Alawiyah ini adalah thariqahnya Sada Ba'alawi. Tuh, kan begitu. Thariqahnya dari keluarga besarnya Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd, hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus murabbi ruhina abinal kiram Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani beserta keluarga, dan juga tidak lupa kepada Raisul Ma'had Gus Asef Saifullah, segenap jajaran pengurus dan seluruh jamaah dari Sabang sampai Merauke yang masih setia mengikuti live streaming doa bersama untuk Indonesia, Asia, dunia, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam taufik dan hidayah serta inayatul faizah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya tadi direquest oleh Ustadz Imron suruh melanjutkan masalah thariqah Alawiyah. Jadi saya baca-baca dalam kitab Manhajus Sawi, walaupun itu menjadi salah satu redaksi terkuat referensi untuk thariqah Alawiyah, tapi ya kalau kita lihat di dalamnya juga menukil dari ulama-ulama salafus soleh, artinya tidak berstatement menurut pemikirannya. Artinya banyak, karena di situ dijelaskan bahwa thariqah Alawiyah ini mengambil dari dua sumbu, dari Ghazali, Imam Ghazali sama Abu Hasan Asyadzili, Ghazaliyah sama Syadziliyah. Walaupun secara amal di situ memang ada 5 pondasi yang dijadikan untuk bahwa orang yang bisa mengamalkan 5 pondasi ini berarti dia berada dalam thariqatul Alawiyah. Walaupun di situ sebenarnya thariqah Alawiyah ini dinisbatkan sebagai wadinya, yang mencetuskan adalah Faqih Muqaddam di situ. Nah, kalau Habib Lutfi kan mengatakan thariqah Alawiyah ini langsung bersumber kepada Sayyidina Ali, kan begitu. Nah, ini kalau yang kita cross check ini adalah mengenai tentang silsilatul masyayikh, mata rantai gurunya, sanadnya, karena yang saya lihat di dalam kitab Manhajus Sawi itu semuanya ini dari mulai Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Bakir, ke bawahnya itu langsung ada klaim dari marga mereka yang meniadakan dari Syekh Bahauddin. Kita tahu secara amaliyah wadifahnya thariqatul Alawiyah juga menggunakan zikir ismu dzat nafi isbat, bahkan lebih banyak daripada Qadriyah Naqsyabandiyah, karena di dalam kaifiyah thariqah Alawiyah ini baca zikir nafi isbatnya. Tahu nggak Mas ETH atau Mas Ali Said nafi isbat itu apa? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Nafi isbat itu zikir la ilaha illallah, itu sampai 25.000. Kemudian zikir ismu dzat Allah yang di dalam hati 25.000. Nah, ini kalau kita lihat ya di dalam kitab Tanwirul Qulub ini kan sangat jelas tuh silsilatul masyayikh, karena khawatir. Jadi fangduru ma yattakhidun tattakhidun gitu kan. Jadi kita ini harus hati-hati dari mana kita mengambil sanad keilmuan itu.
Bahkan kalau kita lihat Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi ini beliau juga Asy-Syarif Al-Husaini Al-Hasani gitu kan. Beliau juga ya dzurriyyah daripada dzurriyyah Kanjeng Nabi. Nah yang kita sering sampaikan, kalau dzurriyyah Nabi, cucu daripada Kanjeng Nabi itu mereka tidak pernah gila dengan hormat. Karena memang hubbul mal wasyaraf itu minan nifak gitu loh. Ketika orang itu gila harta, gila hormat, ingin dihargai oleh orang, siapapun itu, ini bentuk bukti bahwa orang tersebut adalah munafik. Apalagi sampai ada fatwa-fatwa kalau tidak percaya Habib bahwa Pak Habib ini dzurriyyah Rasul, agamanya abal-abal, perlu dipertanyakan keimanannya, bahkan juga ada sampai yang mengatakan masuk neraka. Ini berlebihan ya. Kalau kalimat seperti itu berlebihan. Makanya pantas kalau Ustadz Abdul Mujib sampai keras suaranya, karena ini justru malah mendoktrin. Dan dari beberapa kitab muktabaroh sendiri gitu kan, ulama-ulama terdahulu ini tidak pernah ada, walaupun beliau-beliau ini, contohlah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau dekat sanadnya, beliau ini dzurriyyah Rasul, Syekh Bahauddin dzurriyyah Rasul, tapi mereka-mereka ini tidak pernah menisbatkan dirinya sebagai ahlul bait, karena ahlul bait ini sudah ada nas yang mutlak, ghairul muqayyad. Nah ini kan tadi masih ada yang membela kekeh aja seakan itu ahlul bait. Asumsinya nanti beda kalau dengan ahlul bait. Maka betul kullu taqin ahlul bait ini secara universal. Tapi kalau dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an sudah dinaskan ahlul bait yang dijamin surganya oleh Allah nanti dulu. Justru itu yang nantinya akan menjadi doktrin. Justru akan menjadi doktrin dan ini akan menjadi bahaya bagi umat. Kalau kita lihat di dalam kitab Asnaful Maghrurin, ada salah satu kitab Asnaful Maghrurin ini atau golongan-golongan yang tertipu daya, yang justru golongan tersebut akan membahayakan pada dirinya. Ini yang dikaryakan ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Kita harus menyadari bagaimanapun siapapun itu, kalau ada seseorang yang hanya mengandalkan dengan kebaikan orang tuanya, artinya al-fakhru bil ahsab, membanggakan dengan nasab, dia gurur. Udah jelas. Bahkan al-sad kata Imam Ghazali. Ini bisa menjadikan perbuatan maksiat. Gitu ya. Kenapa di Indonesia ini kok sekarang ini banyak yang mengkritik daripada habaib atau dari klan Ba'alawi? Nah ini barang tentu karena dimulainya munculnya al-fakhru bil ahsab yang membanggakan nasab, membanggakan qabilah. Ini kan muncul pertama kali dari mereka. Ini disadari ataupun tidak memang nyatanya begitu gitu. Maka jangan salahkan kalau Anda ibaratkan, kalau dulu kan biasa-biasa saja, nggak sampai ramai seperti ini karena dulu masih ada etikanya. Dulu masih ada etikanya. Artinya belum berani secara publik, sekarang secara publik. Udah berani menghinakan ulama kita, kan begitu. Dan ini kalau kita balikin lagi, oke lah, oh ini kan oknum, dari oknum mereka. Ya kalau memang oknum harusnya yang punya kedudukan rois di situ bisa memberikan nasihat dong, kan begitu. Wong sudah ada lembaga Robito Alawiyah, buat apa ada lembaga? Wong biasanya itu kalau di tradisi NU itu ada sedikit aja ada pemahaman yang menyimpang dari ulama NU itu langsung ada panggilan. Dinasehati, contoh dulu Gus Muwafiq, sedikit ada pemahaman yang keliru itu langsung dinasehati oleh mustasyar daripada PBNU, kan begitu. Ini kan justru tidak, malah dengan pembelaannya itu bukan dengan akhlakul karimah, dengan doktrin lagi, sampai istilahnya doktrinnya kalau gak percaya Habib itu kata siapa, Habib Taufik Assegaf itu berarti dia tidak akan bisa masuk surga. Itu banyak tuh dengan doktrin seperti itu justru. Jadi kalau kita lihat nih, saya bacakan dulu ya, selain dari dalam kitab Ihya sama kitab yang lainnya. Nah sebelum saya nanti masalah Thariqah Alawiyah sedikit, kita mengingat kembali di dalam faslun fi ghururi asatil mu'minin, pasal yang menjelaskan tentang bahayanya tipu atau tertipunya daripada orang-orang mukmin yang berbuat dosa. Nah ini kalau mereka ini kan bisa dijadikan tertipu, ya monggo, mau kamu jadikan mutawaah kayak, mau jadikan lazim kayak dalam ilmu sorof, mau dijadikan mutaadi boleh.
Tapi kalau kita substansikan secara siyakul kalam, secara kejadian yang nyata, justru ini menjadi alat tipu daya. Mansya'atun dzakal gurur. Kalau mansya'ah ini adalah isim makan, isim zaman, isim makan. Artinya tempat tipu daya, sumber tipu daya ini muncul. Nih ngapunten, Imam Ghazali sampai lantang kayak gini. Artinya saking bahayanya kalau orang ini suka membanggakan nasab yang menjadi andalannya nasab. Mansya'atun dzakal gurur. Nah ini sumber utama tipu daya tersebut ini. Warubama kana mansya'atun haluhum at-tamassuka bi sholahil abawal ummahati. Kata beliau, Imam Ghazali nih, sumber mansya'at yang menjadi bahayanya, tipu dayanya ini adalah ketika orang-orang tersebut at-tamassuk bi sholahil abawal ummahat. Artinya mengandalkan kebaikan orang tuanya. Nah, ini namanya ini bersandar. Kalau di dalam kitab Ihya Mustanadun, di sini mansya'atun kalimatnya Pak, karena di kitab Asnaful Maghrurin. Wa dzalika nihayatul gurur fa inna aba'ahum ma'a salahihim wa wara'ihim kanu khaifin. Jadi ketika dia memanfaatkan dengan kebaikan orang tuanya, kemudian kemeletek gitu, wah saya ini punya zat yang suci, nasab yang bagus, artinya kemuliaannya lebih mulia saya daripada kamu, seperti itu. Nah kalau orang sudah seperti itu sudah menjadi nihayatul gurur, puncaknya bahaya, puncak tipu dayanya seperti itu. Ya kalau kamu jadikan tertipunya ya bisa saja, silakan. Berarti kalau tertipu harus sadar. Kalau merasa tertipu harus sadar. Apalagi sudah mah tertipu kemudian mendoktrin umat, itu jadi tipu daya. Kan begitu, ini secara fakta. Nah terus kemudian karena bapak-bapaknya mereka itu memang soleh-soleh atau warok, orang yang takut kepada Allah. Sekalipun itu wali, saya punya orang tua nih wali, andai kata Gus Ilyas ini adalah seorang wali, ini dikecam oleh Imam Ghazali. Andai kata saya ini anaknya Gus Ilyas, kemudian saya menyampaikan ke masyarakat, istilahnya supaya masyarakat ini benar-benar hormat kepada saya mengandalkan nama saya dengan bapak saya seorang wali. Kamu ngerti gak? Saya ini darahnya Maulana Ilyas, andai kata begitu, yang karomanya sudah masyhur. Jid-jid saya ini sangat luar biasa. Nah seperti itu tuh, itu sangat dikoreksi oleh Imam Ghazali. Ya gak boleh seperti itu, dan ini kenyataan di kita, ini kenyataan begitu ya. Nah makanya terjadilah gitu, karena ada doktrin sudah membekas seperti itu, maka dikait-kaitkanlah ahlul bait itu dimiliki oleh habaib. Ini kan lebih parah juga. Orang Imam Ali Zainal Abidin dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan aja menangis dikatakan ahlul bait, takut dia. Nah ini dengan bangganya mengatakan dirinya sebagai ahlul bait. Saya tadi juga baca beberapa hadis-hadis tentang masalah fadilah ahlul bait. Gak ada tuh hadis Nabi andai kata dimutlakan itu ahlul bait itu adalah habib. Nah ini kan mencantolkan saja Pak. Yang repot seperti itu. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, mengenai tentang Thariqatul Alawiyah, ini memang harusnya ada klarifikasi gitu kan. Yang kita bongkar itu kenapa ada istilah bahwa Thariqatul Alawiyah ini menjadi muara dari semua thariqah. Nah kalau menjadi muara semua thariqah, kenapa di dalam silsilatul masyayikh itu tidak dicatat gitu, tapi silsilatul masyayikhnya justru dari klan mereka, Al-Muhdad, Al-Attas, Al-Idrus, kan begitu. Kemarin kita jelasin dari zikir nafi isbat ismu zat ini nggak lepas dari Sayyidina Ali sama Abu Bakar. Kalau Anda mengatakan bahwa thariqah Alawiyah thariqah terbaik, sangat keliru kalau hanya dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Harusnya kalau hanya dinisbatkan kepada Sayyidina Ali gak usah pakai zikir ismu zat dong. Abu Bakar ini loh, Abu Bakar orang lain, bukan darah Rasulullah, bukan kerabat Rasulullah, tapi beliau menjadi pemegang sanad ismu zat. Kan ini kan kalau Habib mengatakan karena musuhnya langsung dari Sayyidina Ali, kemana kan Abu Bakarnya? Sementara dalam amaliyahnya saya lihat
membaca la ilaha illallah 25 kali, membaca zikir ismu zat 25.000 kah? Artinya dua sanad. Berarti kalau dia panatikan hanya kepada Sayyidina Ali tapi menafikan daripada Abu Bakar, apa itu akidah siapa begitu Alawiyin? Akidah Syiah loh, Bro. Akidah Syiah seperti itu. Seharusnya beliau kan seorang ulama, artinya ketua Jatman. Silakanlah mau menyampaikan intasiru hadhihi thariqatal alawiyah. Sampai ada kalimat tapi tolong sampaikan bahwa zikir nafi isbat ismu zat ini nggak lepas dari Sayyidina Ali dengan Abu Bakar. Ini kan ditonjolkannya Sayyidina Ali terus. Mereka itu kan begini Pak, kadang-kadang mereka membenci. Tidak, Syiah bukan akidah kami. Sementara Alawiyin itu istilah dzurriyyah Rasul yang dinisbatkan, dipopulerkan oleh orang-orang Syiah. Kan ini kan harus ada kejelasan. Dan semenjak itulah belum ada juga, artinya Habib Lutfi menjelaskan ulang, belum ada di videonya. Hanya menjelaskan seperti itu. Karena muaranya kepada Sayyidina Ali. Makanya kan kalau seperti itu saya pikir di dalam sanad ini kan ada seperti Qadiriyah. Ini hebatnya nih, Qadiriyah Naksabandiyah, ulama-ulama kita. Tidak melepas sanad seperti ini. Karena sumbunya kalau zikir la ilaha illallah tetap dari Sayyidina Ali. Tapi kalau zikir ismu zat Allah nggak lepas dari Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar bukan keluarga. Jadi ini ada pemangkasan. Makanya kalau kata Kiai Khalwa, siapa? Bakhalwani, dari mana itu beliau? Purworejo ya. Kenapa Jatman setelah dipegang oleh Habib Lutfi seakan-akan ada pemangkasan sejarah, bahkan termasuk amaliyah wadipanya. Ini kan Ustadz Ubat. Ya. Ini antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa yang dinampakkan Sayyidina Ali? Karena kan ada keterkaitan nasab. Apa ini enggak rasis? Toriko aja lo dibikin rasis sama mereka. Betul, makanya. Kenapa kok kita yang diteriakin meron, opo iku nggak rasis? Kang Ali Said, Kang Dudung Ahmad. Ternyata di Toriko saja mereka sangatlah rasis. Dilanjut Ustadz Ubat, saling gelitik di otak saya. Ini masalahnya bukan masalah ilmiah, masalahnya satu keilmuan, sanad guru. Jadi kita ini jangan sampai, karena kita bisa menyampaikan, kita punya kitab Fathul Arifin, ngapunten. Fathul Arifin ini adalah 11 lembar yang ditulis oleh Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali mengenai tentang kaifiyah dzikir la ilaha illallah dengan ismu zat, kan begitu. Makanya ini sampai dilihatin sanadnya ditulis besar seperti ini. Ini supaya mempermudah. Oh, ternyata kita mengambil zikir ini dari sini sanadnya, dari sini sanadnya. Bukan harus semuanya diba'alawikan gitu loh. Jadi kalau Thariqah Alawiyah, kalau amaliyahnya sama. Begini Pak, kalau saya memahami, Thariqah Alawiyah ini mengadopsi sebenarnya Pak. Mengadopsi tetap artinya karena dia sendiri pun mengambil secara suluk tasawufnya Imam Ghazali, kan begitu, sama Syadziliyah. Artinya nggak bisa membuat kaifiyah sendiri. Adapun 5 pondasi yang di dalam kitab Manhajus Sawi sebenarnya itu makan anjuran Rasulullah. Taklim, belajar. Mana buktinya? Utlubul ilma atau tolabul ilmi faridatun. Kita ini wajib untuk belajar. Artinya 5 pondasi ini sudah semuanya gitu loh. Tidak diistilahkan toriko juga sudah menjadi toriko. Jauh-jauh hari dulu itu ada di Cidahu itu ayahnya Abu Yamuh tadi, Abu Yadimyati. Kenapa Abu Yamuh tadi beliau lebih mengedepankan taklim? Karena beliau memang dari ayahnya begitu. Toriko saya ini adalah ngaji, belajar. Kan begitu. Tapi kalau sudah ranah di dalam amaliyah wadifah, ya harus ada kejelasan dong. Jangan dipangkas-pangkas. Kalau seperti itu berarti memang ada kesengajaan. Entah itu kesengajaan itu dari ketua Jatman atau dari sononya nggak tahu. Artinya untuk mengangkat silsilatul masyayikh dari klan Ba'alawinya mereka. Makanya di situ al-mudarat terus begitu saja. Bahkan yang disampaikan oleh ketua Jatman sendiri, karena Thariqah Alawiyah ini adalah Thariqahnya Sada Ba'alawi. Tuh, kan begitu. Thariqahnya dari keluarga besarnya Ba'alawi. Nah itu saja. Makanya saya kadang-kadang betul ada ulama-ulama kita yang menyangkal pernyataan Habib Lutfi sangat betul. Jangankan kepada ulama kita gitu loh. Wong silsilatul masyayikh dari jalurnya Abu Bakar aja dipangkas begitu. Ini kan sudah masya Allah. Walau alam iswab kalau saya nggak ngerti ya. Nah, itu mereka lebih gini satu Bat. Tadi kan disampaikan bahwasannya Thariqah Alawiyin itu salah satunya mengambil sanadnya sampai kepada Imam Ghazali. Betul. Nah, sedangkan Imam Ghazali ini kan mengarang salah satu kitabnya adalah Ihya Ulumuddin. Kalau memang betul-betul mengambil sanadnya sampai ke Imam Ghazali, kenapa di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disampaikan Ustadz Ubat
jilid ketiga itu tentang bahayanya tipu daya Ba'alawi ini tidak disampaikan oleh mereka. Nah, mungkin pandangan jenengan bagaimana? Kita udah sampaikan, kan itu kan kekhawatiran kalau dibongkar. Bahkan mereka begini, itu kan buat Iqtarul Alawi itu untuk Bani Alawi yang dulu katanya, bukan yang sekarang. Itu aja pembelaan seperti itu. Yuk, ini namanya blok goblok kata Pak Mujib itu. Di situ siapa saja, kalau mustanadun, kalau mansya'atun li solahil aba, sama aja, mau kurun yang lama, kurun yang baru ataupun yang sekarang. Intinya kalau hanya mengandalkan kebaikan daripada nasab nenek moyangnya, tetap dikritik Gus, gitu ya. Kita gak bisa membenarkan. Makanya kalau ada orang, tadi siapa nanya, percaya apa tidak Habib itu dari Rasul, gitu kan, nanya kita. Kenapa kami tidak percaya? Karena ciri daripada duriyah Rasul yang hakiki, bukan i'tibari, dia tidak ingin dihormati. Itu saja sudah. Kalau ngemis minta dihormati, Muhammad ini jidku bukan jidmu. Di dalam darah saya terdapat, di dalam diri saya terdapat darah Rasulullah. Nah itu namanya ngemis supaya dihormati. Gak bisa. Kanjeng Nabi juga tidak mau punya duriyah seperti itu. Kalau andai kata Kanjeng Nabi masih ada, ya kita ambil contoh aja kepada Imam Ali Zainal Abidin lah, cicit yang dekat begitu, cicit yang dekat saja sampai nangis malu disebut Ahlul Bait, kan begitu. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, terus yang terakhir dari saya ingin menyampaikan begini. Karena kita sudah didoktrin ratusan tahun, para pemirsa, kita tetap jangan pernah putus asa, jangan lemah lah. Kita sampaikan, nanti juga sejarah akan membuktikan. Kita gak usah takut. Kalau kata Abuya ini, untuk menyampaikan kebenaran, kita ini jelas-jelas membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ini ingin mengangkat ulama-ulama Nusantara yang ada kesengajaan dipendam. Padahal ulama Nusantara ini banyak. Sehingga jangan sampai ada lagi doktrin rasis dari mereka. Sampai dini hari kan masih ada terus Pak yang mendoktrin mereka. Karena mungkin ketika gelar Habibnya luntur, takutlah, artinya takut kehormatannya hilang. Dan sampai sekarang juga yang hebatnya lagi gitu. Yang hebatnya lagi masih berusaha. Dari beberapa kemarin kan saya masuk ada grup di sini dari masalah yang disampaikan Gus Ilyas, makom-makomnya diganti. Ini kan sebenarnya sudah tahu pelakunya siapa. Ketika ada orang mengatakan, kenapa nggak dilaporkan? Hei, orang yang pelakunya sadar dekat dengan pemerintah, gimana kamu itu? Pikir berapa kali sebenarnya dari pihak-pihak orang Nusantara sudah banyak yang melaporkan. Kenapa gak direspon? Makanya dia, ada kedekatan Mas Bro. Dan memang dari dulu, kalau kita lihat dari tradisinya mereka, dari zaman kolonial Belanda seperti yang tadi saya sampaikan, doa-doanya, ternyata memang kebiasaan mereka ketika dekat dengan pemerintah, itu ada kepentingan. Ada kepentingan, walaupun menggunakan style pakaian-pakaian agama. Nah, sekarang kita harus kalau jangan menyampaikan bahwasannya kelompok Ba'alawi Yahudi ini yang mendekati seluruh ormas atau ibaratnya termasuk di NU dan pemerintahan, berarti kalau dia sudah terang-terangan indikasi merubah sejarah, merubah makam-makam Wali Songo leluhur, ibaratnya duriyahnya ya, atau kerajaan dan Wali Songo di Nusantara ini, berarti ada indikasi dalam arti ingin merubah atau menghilangkan Pancasila. Menurut Ustadz Debat gimana? Ya, sangat jelas Gus, makanya seperti yang disampaikan Abuya ini sangat jelas. Cuma mereka kan salju bahasanya, salju. Ya kita dari Toriko aja sudah kelihatan. Bahkan dari silsilah Sadiliyah itu kan sudah ada yang pernah buka tuh. Habib Lutfi mengambil sanad Toriko Sadiliyah dari Syekh Abdul Malik. Bah Malik ini orang mana? Tapi itu dibiniyahyakan dan itu tertulis di dalam amaliyah wadifahnya Sadiliyah Pekalongan. Sok buka aja yang pernah baiat di Toriko di Pekalongan. Di sini ada Sayyid Abdul Malik bin Yahya di situ. Padahal Syekh Abdul Malik ini bukan Syekh Abdul Malik bin Yahya yang megang sanad Sadiliyah itu. Itu masih jalurnya nanti ke Syekh Nahrawi juga. Ustadz Ubat, biar netizen lebih jelas. Ibaratnya saya kan ngaji atau berguru ke Abu Yamamah Ghufron, kan gitu ya. Nah, Abu Yamamah Ghufron ini saya ikutkan jalur saya, bin Karyo Saman, bin Kromo kayak gitu. Lah ini bagi para netizen, layak nggak ada murid yang kurang ajar terhadap gurunya kayak gini? Pantas nggak ini disebut mursyid? Pantas nggak? Masa nasab gurunya kita sangkutkan ke kita? Nggak lucu, nggak aneh. Kalau hal ini masih kamu dewakan, yo monggo, saya tidak memaksa kamu untuk ikut cara kami berpikir, tapi cobalah berpikir, mbah kamu siapa, orang tua kamu siapa.
Tuh. Baik ya, udah itu aja lah mungkin ya. Terakhir yang paling fundamental yang saya sampai dini hari masih enggak, aduh Masya Allah. Kenapa sih yang harus disebutin adalah Sayyidina Ali saja? Sementara Abu Bakar ini pemegang dzikir ismudat. Ini dalam Thariqah Alawiyah ya. Enggak seperti Thariqah yang lain. Kalau yang lain mah ada syaratnya, ada dua-duanya jalur. Nah ini enggak gitu kan. Nah ini kenapa gitu kan? Apakah karena memang dari klan mereka sehingga yang disebut hanya Thariqah Alawiyah saja itu sampai kepada Sayyidina Ali tok gitu. Sementara Abu Bakar ditiadakan. Padahal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimati thayyibati litasfiyatil qulub. Ini sampainya kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.